Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12A. Di sini kami akan membuat podcast yang berjudul Nondis Junction atau gagal berpisah. Saya Cibra Satul Ajifa. Di sini saya sebagai host. Saya Aura Pisan Negara sebagai narasumber. Saya Putri Alfiansari sebagai narasumber. Saya Fauzi Benila sebagai kameramen. Saya Siti Aulia sebagai editing. Saya Bibi Suryani sebagai editing. Selamat menyaksikan. Halo, selamat datang di Jejak Genetika. Dengan saya Nibras. Hari ini kami kedatangan dua orang narasumber, itu ada Dr. Aura dan juga Dr. Putri. Nah, di sini kami akan membahas penyebab bayi lahir dalam keadaan Down syndrome, di mana sebuah fenomena genetik dari non-disjunction atau gagal berpisah yang sering terabaikan, tetapi memiliki dampak besar bagi kehidupan kita. Baik, sebelum kita melangkah lebih dalam, mari kita definisikan apa itu non-disjunction. Baik, jadi non-disjunction atau gagal berpisah ini adalah kesalahan dalam pembelahan sel yang mengakibatkan si sel-sel anak ini dengan jumlah kromosom yang tidak normal. Ini tuh biasanya terjadi selama pembelahan sel meiosis atau sel mitosis. Begitu. Baik, lalu apa sih yang terjadi pada non-disjunction hingga dikatakan gagal berpisah? Nah, jadi non-disjunction itu terjadi ketika kromosom tidak terpisahkan dengan benar selama pembelahan sel. Nah, itu jadi ada dua jenis utama non-disjunction. Yang pertama non-disjunction meiosis 1 dan non-disjunction meiosis 2. Oke, jadi di non-disjunction atau gagal berpisah ini kan terbagi meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, meiosis 1 ini terjadi ketika kromosom homolog itu tidak normal atau tidak terpisahkan dengan benar, yang mengakibatkan si sel anak dengan jumlah kromosom yang salah. Sedangkan si meiosis 2 itu terjadi ketika kromatid saudara tidak terpisahkan dengan benar, maka ia menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang tidak normal. Lalu apa sih penyebab dari kelainan genetika non-disjunction ini? Kelainan dari non-disjunction adalah kesalahan acak dalam pembelahan sel yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti inaktivasi topoimerasi, kondensin, atau separase. Jadi kegagalan untuk menyelesaikan bias mata, resolusi yang prematur, atau kegagalan untuk membentuk bias mata, usia kesalahan meiosis pada kedua fase 1 dan 2. Jadi asal paternal dan maternal, kesalahan mitosis, kurangnya rekombinasi, dan paparan zat racun. Oh begitu ya, lalu bagaimana non-disjunction dalam kehidupan sehari-hari itu? Jadi non-disjunction ini dapat terjadi dalam berbagai organisme, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi mari kita lihat beberapa contoh dalam konteks manusia. Dalam konteks reproduksi manusia, non-disjunction atau gagal berpisah ini dapat mengakibatkan kehamilan ganda, di mana si bayi ini memiliki jumlah kromosom yang lebih dari normalnya. Misalnya, kehamilan triploid terjadi ketika bayi memiliki 3 set kromosom, bukan 2, oke? Hal ini sering mengakibatkan keguguran atau bayi yang tidak dapat hidup. Terus, non-disjunction ini juga dapat mengakibatkan kondisi seperti Turner syndrome, di mana wanita memiliki 1 kromosom X, dan Klinefelter syndrome, di mana pria memiliki 1 atau lebih kromosom X tambahan. Oke, jadi apa sih dampak dari non-disjunction ini hingga bisa menyebabkan bayi lahir dalam keadaan Down syndrome? Oke, jadi dampaknya si non-disjunction atau gagal berpisah ini bisa sangat serius, oke? Misalnya kehamilan ganda yang sering mengakibatkan keguguran atau bayi yang memiliki cacat perkembangan serius. Dan non-disjunction ini juga dapat mengakibatkan kondisi seperti Down syndrome, di mana seseorang memiliki kromosom tambahan sebanyak 21. Meskipun kondisi ini tidak selalu mengakibatkan keguguran, seseorang dengan Down syndrome juga sering menghadapi tantangan kesehatan dan perkembangan di usia itu. Baik.
banget ya ditanyain orang-orang. Jadi bayi yang mengalami Down syndrome itu bisa nggak sih dilihat di USG? Tentunya bisa ya. USG ini tuh bisa mendeteksi kelainan kromosom yang menyebabkan Down syndrome pada janin. Jadi ketika USG dapat dilakukan untuk mendeteksi kelainan kromosom pada janin itu sejak usia kehamilannya 11 sampai 13 minggu 6 hari. Dokter akan mengukur ketebalan cairan di belakang leher bayi untuk mengetahui kemungkinan bayi yang mengalami Down syndrome tersebut. Begitu. Terus ada juga salah satu ciri-ciri hamil dengan Down syndrome adalah tulang paha bayi lebih pendek dari biasanya. Nah, jadi selain USG ini, screening Down syndrome juga bisa dilakukan dengan tes darah. Tes darah ini juga dilakukan untuk memeriksa tingkat protein dan hormon tertentu. Oke, kemudian menurut kalian apa yang harus dilakukan pada kelainan genetika Down syndrome pada bayi yang mengalami Down syndrome? Oke, jadi meskipun non-disjunction atau gagal berpisah ini sering terjadi secara alami, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Salah satunya itu dengan cara pemeriksaan genetik sebelum kehamilan yang dapat membantu pasangan yang memiliki risiko tinggi untuk non-disjunction atau gagal berpisah ini. Selain itu, terapi reproduksi juga dapat membantu sekali dalam mencegah non-disjunction dengan memastikan bahwa sel-sel yang digunakan untuk fertilisasi memiliki jumlah kromosom yang benar. Perawatan prenatal juga dapat membantu dalam mendeteksi non-disjunction atau gagal berpisah ini pada tahap awal kehamilan yang memungkinkan pasangan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai kehamilan mereka. Oh, jadi begitu ya. Bagaimana non-disjunction permasalahan seluler lainnya? Apakah seperti donasi? Oke, jadi non-disjunction ini atau kegagalan berpisah ini dan mutasi itu adalah dua jenis kesalahan seluler yang berbeda. Non-disjunction atau gagal berpisah ini terjadi ketika kromosom tidak dipisahkan dengan benar selama pembelahan sel yang menghasilkan si sel-sel anak dengan jumlah kromosom yang tidak normal. Ini itu dapat menyebabkan isi genetik seperti Down syndrome, terus sindrom Klinefelter, terus sindrom Turner. Mutasi ini di sisi lain itu adalah perubahan dalam urutan DNA suatu organisme. Ini itu dapat terjadi secara alami yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti radiasi atau bahan kimia tertentu. Mutasi dapat mengubah fungsi gen dan sebabkan berbagai kondisi genetik dan penyakit. Begitu. Jadi sementara non-disjunction dan mutasi, keduanya ini dapat menyebabkan kondisi genetik. Mereka berbeda dalam hal penyebab dan mekanisme. Namun non-disjunction disebabkan oleh kesalahan seluler selama pembelahan sel. Sedangkan mutasi ini disebabkan oleh ubahan dalam urutan DNA. Nah, non-disjunction dapat menyebabkan sel-sel anak dengan jumlah kromosom yang tidak normal. Sedangkan mutasi ini dapat mengubah fungsi gen. Penting dicatat bahwa tidak semua mutasi menyebabkan kondisi genetik atau penyakit dan tidak semua kondisi genetik disebabkan oleh mutasi. Non-disjunction atau gagal berpisah ini adalah dua jenis kesalahan seluler yang berbeda yang dapat menyebabkan kondisi genetik dan penyakit yang berbeda juga. Begitu. Kemudian menurut kalian apa yang harus dilakukan pada kelainan genetika non-disjunction pada bayi yang mengalami Down syndrome? Jadi cara non-disjunction ini mempengaruhi pewarisan sifat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, seperti adanya kelebihan atau kekurangan kromosom. Non-disjunction juga menyebabkan sel anak memiliki kelebihan trisomi atau kekurangan monosomi satu kromosom. Jadi misalnya trisomi pada kromosom 21 ini menyebabkan sindrom Down, sedangkan monosomi pada kromosom X hanya satu kromosom X yang menyebabkan sindrom Turner. Lalu adanya gangguan ekspresi gen adalah kelebihan atau kekurangan kromosom yang menyebabkan ekspresi gen menjadi tidak seimbang karena gen yang berada pada kromosom tersebut akan diekspresikan lebih banyak atau lebih sedikit dari yang normal.
Ini juga dapat menyebabkan karakteristik atau kondisi fisik dan mental yang khas pada individu. Kemudian, adanya pewarisan kelainan genetik ini non-disjunction dapat mempengaruhi apakah keturunan akan mewarisi kelainan genetik yang bergantung pada jumlah kromosom. Misalnya, individu dengan trisomi mungkin tidak dapat mewariskan kelainan tersebut secara langsung, tetapi anak mereka mungkin lebih beresiko mengalami non-disjunction atau gagal berpisah tersebut. Lalu, juga pengaruh pada kesehatan dan perkembangan individu dengan jumlah kromosom yang abnormal seringkali memiliki masalah kesehatan dengan perkembangan yang signifikan seperti keterbelakangan mental, kelainan jantung, atau masalah kesuburan. Maka dengan kata lain, non-disjunction atau gagal berpisah mengakibatkan perubahan dalam jumlah kromosom yang kemudian memengaruhi ekspresi sifat dan kesehatan individu secara keseluruhan. Lalu apakah non-disjunction terkait dengan penyakit genetik lainnya seperti Dalam konteks penyakit genetik, non-disjunction sering dikaitkan dengan sindrom tertentu seperti Down syndrome atau trisomi 21, sindrom Turner atau monosomi X, dan atau sindrom Klinefelter atau XXY. Nah, selain sindrom-sindrom ini, non-disjunction juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan kanker. Jadi hubungan antara non-disjunction dan kanker itu yang pertama ada kegagalan pembelahan sel. Jadi pada kanker ini, sel mengalami pembelahan tidak terkendali di dalam non-disjunction. Nah, sel kanker ini dapat menyebabkan aneuploidi, yaitu ketidakseimbangan kromosom yang merupakan ciri khas dari banyak jenis kanker. Aneuploidi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan genom yang mendorong pertumbuhan tumor. Nah, yang kedua ada gen tumor, supresor dan onkogen. Nah, non-disjunction ini juga dapat mengakibatkan hilangnya atau duplikasi gen yang penting dalam pengaturan pembelahan sel, seperti gen tumor supresor atau onkogen. Kehilangan gen tumor supresor ini atau duplikasi onkogen melalui non-disjunction bisa mempercepat perkembangan kanker. Yang ketiga ada ketidakstabilan genom. Aneuploidi ini akibat non-disjunction meningkatkan ketidakstabilan genom. Nah, kondisi ini juga memungkinkan akumulasi mutasi pada gen-gen penting lainnya yang memperbesar risiko keganasan atau malignansi. Yang keempat itu ada prognosis dan perkembangan kanker. Jadi pada itu tingkat aneuploidi yang tinggi pada kanker seringkali dikaitkan dengan prognosis yang buruk. Non-disjunction yang berulang pada kanker tertentu mempercepat progresi penyakit yang membuatnya lebih agresif dan sungguh sulit ditangani. Secara keseluruhan, non-disjunction atau gagal berpisah ini berkontribusi pada perkembangan kanker melalui aneuploidi dan ketidakstabilan genom yang mempengaruhi gen pengendali siklus sel. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana non-disjunction atau gagal berpisah ini meskipun awalnya hanya menyebabkan kesalahan jumlah kromosom yang dapat berlanjut menjadi kondisi patologis yang lebih serius, termasuk kanker. Oke, jadi kesimpulan dari non-disjunction atau gagal berpisah ini apa? Nah, jadi kesimpulan dari non-disjunction adalah fenomena genetik yang dapat memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Dengan memahami apa itu non-disjunction dan bagaimana hal itu dapat terjadi, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegahnya. Oke, terima kasih telah Oke, terima kasih telah mendengarkan Jejak Genetika di episode kali ini. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kalian dan menginspirasi kalian untuk lebih memahami bagaimana gen mempengaruhi kehidupan kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.